Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Abang Raymond. Sepertinya kurang semangat nih menjawab. Abang sapa sekali lagi ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Abang Raymond. Apa kabarnya? Baik, sehat, bahagia, luar biasa. Iya, anak Tuhan Yesus itu semuanya pasti luar biasa. Oke, adik-adik sekolah minggu. Di minggu ini kita masuk pada minggu ke-12 setelah Trinitatis. Tapi di minggu ini kita masih melakukan ibadah di rumah saja. Walaupun kita masih melakukan ibadah di rumah saja, tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap memuji Tuhan. Baik adik-adik sekolah minggu, sebelum kita masuk kepada ibadah, kita memuji Tuhan, kita katakan Marsikola au amang. Hoto aleina unang jolo surual mangulah haumai aina met topea dan tarula aurope holan marsikolado ulaop punatama marsikola awama Johoko aleina unang jolo surual mangulah haumai aina met topea dan tarula aurope holan marsikolado ulaop punatama. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita angkat satu lagu pujian ya. Kita katakan anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota emas. Kita bernyanyi satu lagu lagi. Kita katakan satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan masuk di dalam ibadah. Namun sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari adik-adik sekolah minggu siapkan Alkitabnya, siapkan hati dan pikirannya, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua.
Selamat Hari Minggu. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 26, hari ini, adik-adik semuanya bangkit berdiri. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 80, Songgop Tuhami. Songgop Tuhami nadi jolomo, oton ini bataki uhin pati kuturu hakinun oton dini di bataki tereng simor udi haroromi horo dahi sarton diki idihon matu aun aplimi oton dini debataki. Hukum Taurat untuk kita minggu ini yang diambil dari titah ke-7. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Kita sama-sama berdoa memohon kekuatan untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 888, Tuhan, adik-adik semua bangkit berdiri. Marsakro haki anak kapang dahenaki kata kurang tanam baru lagi jorang kita sama-sama berdoa memohon pengampunan dosa kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Epistel untuk kita minggu ini yang tertulis di Roma 12 ayat 17 sampai ayat 21 kita baca bergantian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang.
Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 36, Yesus Kristus Idoraja. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Yesus Kristus Idoraja, Ina bangkit ni amanah, Manggung bumi sasude, Manggung bumi sasude. Jalana sahajul maut, suibana domar Tuhan, Parhato poto nabe, Parhato poto nabe. Kita mengaku iman rasuli kita, sebagaimana saudara kita seiman di seluruh dunia ini, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 128, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Selamat hari Minggu untuk kita semua adik-adikku sekolah Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari menyiapkan Alkitab dan Amang mau mengajak Amang Inang
Mari kita mendampingi adik-adik sekolah minggu selama dalam ibadah sekolah minggu ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh beribadah dalam ibadah sekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati hati dan pikiran kami. Di saat kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita membuka Alkitab kita. Di minggu ke-12 setelah Trinitatis ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Amang akan bacakan untuk kita. Mari adik-adik sekolah minggu melihat Alkitabnya, diikuti di rumah. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mendengarkan didikan agar beroleh pengertian. Mendengarkan didikan. Adik-adik sekolah minggu, dalam ibadah sekolah minggu hari ini, Amang mau bertanya ini. Adik-adik pernah enggak, kira-kira ya, masih ingat enggak seorang tokoh Alkitab dalam perjanjian lama yang bernama Salomo? Dia adalah raja yang sungguh terberkati. Dia adalah orang yang diberkati Tuhan dengan hikmat yang daripadanya. Dia adalah raja yang terkenal akan hikmat yang ia miliki, sehingga pada masa kepemimpinannya sebagai seorang raja, rakyat yang ia pimpin penuh dengan damai sejahtera, hidup tentram dan bersuka cita. Dia adalah raja yang terkenal dalam Alkitab kita dan sering dibuat menjadi contoh akan orang yang bijaksana. Adik-adik sekolah minggu, ketika Raja Salomo hidup, ternyata bukan hanya rakyat yang ia pimpin yang sungguh memuji, yang sungguh bersuka cita atas diri Salomo. Bahkan orang-orang atau kerajaan-kerajaan di sekitar kerajaan Salomo sendiri datang berduyun-duyun untuk mendengarkan bagaimana kebijaksanaan yang dimiliki oleh Salomo. Bagaimana perkataan-perkataan yang bijaksana yang boleh mereka dengarkan dari Raja Salomo, bahkan sampai dari kerajaan-kerajaan sekitar. Oleh sebab itu, sungguh Raja Salomo itu sangat dikenal orang pada masanya dan bahkan dicari untuk mendengarkan hikmat yang dimiliki oleh Salomo itu sendiri. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kira-kira hikmat yang dimiliki Salomo itu adalah yang ia usahakan? Ternyata tidak, adik-adik sekolah minggu. Raja Salomo itu memiliki hikmat pemberian yang daripada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan hikmat kepadanya. Oleh sebab itu, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, Raja Salomo yang penuh hikmat itu ingin berbagi pengalaman hidup kepada kita. Ingin mengajarkan bagaimanakah hikmat yang ia miliki juga kepada adik-adik sekolah minggu dalam ibadah minggu kita hari ini. Dikatakan di dalam firman Tuhan, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Salomo ingin mengingatkan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, lewat pengalaman hidup yang ia miliki. Ternyata adik-adik sekolah minggu, semua yang ia dapat jalani, yang ia terima berawal dari rumah.
Semuanya Tuhan berikan dan Tuhan berkati di tengah-tengah rumah tangga, di rumahnya. Dikatakan, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikan supaya engkau beroleh pengertian. Artinya adik-adik sekolah minggu tidak terlepas seorang ayah, seorang ibu, orang tua yang mendidik anak-anaknya. Bahkan Salomo sendiri juga merasakan itu, mendapatkan hal itu. Apakah didikan orang tuanya hanya didengarkan demikian? Tidak. Ia mendengarkan dan memperhatikannya. Ia menerimanya dengan baik. Dia menerima, mendengarkan didikan orang tuanya dengan baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentu ketika orang tua mendidik, menasihati anak-anaknya, tentu anak-anak dan orang tua itu tidak selalu bersama. Akan ada waktunya orang tua meninggalkan anak-anaknya, di mana orang tua yang bekerja atau anak-anak yang bersekolah. Tetapi lewat firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau diingatkan, sekalipun anak-anak atau orang tua itu tidak bersama, tapi ketika orang tua telah mendidik, menasihati anak-anaknya, dan anak-anak itu mau mendengarkan dan menerima didikan dan nasihat itu, maka dimanapun, kemanapun anak-anak itu akan pergi, apapun aktivitas pekerjaan, kegiatan anak-anak itu, karena ia telah dididik dari rumah, maka ia akan mengingatnya selalu, dimanapun ia berada. Apapun yang ia lakukan, maka hal-hal yang baiklah yang akan datang dan yang akan ia lakukan. Perbuatan-perbuatan baiklah. Karena apa? Karena tadi di rumah dia sudah dinasihati, diingatkan, dibimbing oleh orang tuanya. Jadi ketika ia keluar dari rumah, baik bermain, di sekolah, atau di kemanapun ia pergi, maka ia akan selalu mengingat didikan orang tuanya, sehingga ia terlepas dan terhindar dari hal-hal yang buruk. Dan yang berikut adik-adik sekolah minggu, anak-anak tidak mungkin terus menjadi anak-anak. Dia akan bertumbuh menjadi orang dewasa. Ketika anak-anak telah dididik, diajarkan yang baik dari rumah, semakin ia dewasa, semakin ia mendengarkan dan mengingat itu terus, maka di dalam tumbuh kembangnya ia akan menjadi anak yang mandiri, anak yang baik, anak yang taat. Jadi adik-adik sekolah minggu, sungguh luar biasa didikan seorang ayah, didikan seorang ibu, didikan orang tua kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu adik-adik sekolah minggu, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, didikan orang tua akan membuat kita menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berperilaku baik. Itulah luar biasanya didikan di rumah dari orang tua kita. Oleh sebab itu mari berlomba-lomba untuk setiap adik-adikku sekolah minggu, mari dengan baik berlomba untuk mendengarkan, menerima didikan dan pengajaran dari setiap orang tua kita. Mungkin adik-adik sekolah minggu pasti ada yang merasa kesal ketika orang tua mengingatkan, ketika orang tua memberitahu tentang apa yang kita lakukan yang salah. Mungkin orang tua memarahi ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Mungkin orang tua akan memarahi, mencubit ketika kita salah. Banyak dari kita atau adik-adik sekolah minggu pasti kesal, pasti marah. Tetapi lewat firman Tuhan, adik-adik sekolah minggu kita mau diingatkan, tidak ada orang tua yang menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang jahat. Tidak pernah orang tua menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang nakal. Orang tua pasti menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik, anak-anak yang sukses nantinya. Jadi sekalipun orang tua marah, mungkin mencubit, mungkin dengan nada yang keras mengingatkan kita, itu untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku kita, itu untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Oleh sebab itu jangan kesal.
Jangan marah ketika orang tua mengingatkan, dengarkanlah dan turutilah. Karena orang tua kita menginginkan yang terbaik bagi kita. Karena orang tua kita tidak mau anak-anaknya salah dalam memilih jalan, tidak mau salah dalam berbuat. Orang tua menginginkan kita, anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik. Oleh sebab itu, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajak kita, mau mengajak adik-adikku di rumah saat ini menjadi anak-anak yang mau mendengarkan didikan dan pengajaran maupun nasihat dari orang tuanya. Anak-anak yang mau mendengarkan nasihat, didikan, pengajaran dari orang tuanya. Menjadi anak-anak yang mau mendengarkan didikan dan pengajaran yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu, guru-guru di sekolahnya. Anak-anak yang mau mendengar dan menerima didikan dan pengajaran. Karena di sanalah berkat Tuhan yang luar biasa Tuhan berikan. Seperti Raja Salomo. Dia adalah orang yang Tuhan berkati karena ia mau mendengarkan, mau menerima didikan. Ketika ia masih kecil dikatakan, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, petunjukku, maka engkau akan hidup. Dia selalu mengingat apa yang orang tuanya katakan, apa yang orang tuanya ajarkan, sehingga ia menjadi orang yang besar, orang yang termasyur di zamannya. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini juga, hingga pada minggu ini kita masih beribadah dari rumah. Kita beraktivitas dari rumah karena situasi yang sedang kita hadapi yang belum pulih juga. Oleh sebab itu, adik-adik sekolah minggu, mari kita memakai waktu yang Tuhan berikan ini dengan baik untuk belajar, untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti sekalipun kita di rumah, mungkin ada adik-adikku yang sudah diberikan oleh orang tua handphone dan fasilitas-fasilitas yang lainnya. Mari kita menggunakan waktu ini dengan baik. Bagi yang sudah memiliki handphone, jangan hanya bermain game saja. Bagi yang sudah memiliki fasilitas diberikan oleh orang tua yang luar biasa, jangan hanya menggunakan, membuang-buang waktu untuk yang tidak baik. Tapi mari kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan, fasilitas di pendidikan yang orang tua berikan itu untuk membuat kita semakin pintar, membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Mari kita menyediakan waktu kita. Boleh bermain adik-adikku, silahkan, tetapi jangan menghabiskan waktu hanya untuk bermain. Sediakanlah waktumu untuk belajar, membaca buku, menonton banyak film-film yang memberikan pendidikan. Tentang cerita Alkitab juga banyak di YouTube. Mari kita pakai itu dengan baik. Kita pergunakan waktu kita dengan baik. Dan yang terakhir, Raja Salomo adalah orang yang Tuhan berkati dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Salomo di dalam doanya, dia meminta kepada Tuhan untuk diberikan kebijaksanaan. Lewat minggu kita hari ini juga, marilah kita berdoa. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita berdoa meminta kebijaksanaan yang daripada Tuhan, meminta kepintaran yang daripada Tuhan. Seperti Raja Salomo yang termasyur, yang selalu berdoa kepada Tuhan, memohon petunjuk dari Tuhan, memohon hikmat dan kepintaran dari Tuhan, sehingga ia menjadi raja yang disukai, raja yang memberikan damai sejahtera. Demikian juga kita dalam perjalanan kehidupan kita. Mintalah kepintaran, mintalah kebijaksanaan dari Tuhan. Dan untuk adik-adikku, sebagai anak-anak Tuhan, tadi Amang ingatkan mari kita menggunakan waktu, dan Amang juga mengingatkan kita lewat firman Tuhan ini, mari kita berdoa selalu. Firman Tuhan berkata, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Anak-anak,
Tuhan yang mau mendengarkan didikan sehingga beroleh pengertian, beroleh pengetahuan. Waktu yang Tuhan berikan itu hendaklah kita pakai dengan baik. Waktu yang Tuhan berikan itu hendaklah kita gunakan untuk memuji dan memuliakan namanya. Untuk hal-hal yang baik, terlebih untuk bersekutu di dalam doa kita kepada Tuhan. Sekalipun kita beribadah dari rumah kita masing-masing, tidak mengurangi sukacita adik-adikku sekolah minggu. Tidak mengurangi semangat adik-adikku untuk setiap tugas yang diberikan oleh kakak, abang, guru sekolah minggunya. Mari mendengarkan, mengikuti setiap arahan. Dan untuk yang terakhir adik-adikku sekolah minggu, ingatlah di waktu yang Tuhan berikan ini seperti Raja Salomo yang meminta hikmat pengetahuan yang daripada Tuhan, demikian jugalah hendaknya adik-adikku menjadi anak-anak yang penuh dengan hikmat, anak-anak yang penuh dengan pengetahuan. Tuhan memberkati adik-adikku di situasi ini, kiranya tidak membuat adik-adikku menjadi terpengaruh, tetapi tetaplah semangat memakai waktu yang Tuhan berikan, bersuka cita di dalam mendengarkan dan melakukan pekerjaan, belajar, dan apapun yang orang tua kita sampaikan, kiranya adik-adikku tetap mau mendengarkan, menerima ajaran dan didikan dari orang tua di rumah. Tuhan memberkati orang tua kita juga, seperti orang tua yang menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik dan yang pintar. Demikianlah Tuhan memberkati setiap orang tua yang menemani adik-adikku hingga pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, yang mengajarkan kami agar kami menjadi anak-anak yang mau mendengarkan didikan, jadi anak-anak yang mau menerima setiap pengajaran dari orang tua kami, dari guru-guru kami. Tuhan berkatilah kami, jadikanlah kami anak-anak yang mau mendengarkan, yang mau menuruti, karena di sanalah Engkau memberikan berkat-Mu kepada kami. Di saat kami mau mendengarkan, maka kami akan mampu untuk menjalani kehidupan kami dengan baik. Tuhan berkatilah setiap orang tua kami yang telah berlelah untuk mendidik dan mengajari kami, mengingatkan kami. Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan kesehatan kepada kedua orang tua kami, kepada guru-guru kami, karena kami Tuhan beroleh berkat yang luar biasa yang daripada-Mu lewat orang tua kami, lewat guru-guru kami, hingga menjadikan kami anak-anak yang Engkau sukai. Bapa di surga, kami mau berdoa Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan ibadah kami menjadi nyanyian, pujian, kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati Tuhan dimanapun adik-adikku sekolah minggu berada. Biarlah Tuhan mereka bersuka cita dalam ibadah mereka dari rumah mereka masing-masing. Ingatkan mereka untuk memakai waktu yang Tuhan berikan, untuk mempergunakan waktu itu dengan baik, untuk belajar dan menyerahkan dirinya lewat doa persekutuannya kepadamu. Berkati Tuhan juga untuk guru-guru sekolah minggu yang melayani ibadah baik di gereja maupun lewat ibadah virtual dimanapun pada minggu ini. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan sukacita. Ampunkan kami Bapa untuk setiap dosa pelanggaran kami, agar kami semakin layak disebut sebagai anak-anak yang Kau kasihi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 163, sekaligus kita mengumpulkan persembahan. Con diki ai nong di go Gusti Susi kamu
Uri begemai Sairas rohatku mandohi Sonangi Kiki Tunjuk panggil Yesus Tuhati Tundi namanya Joya Karman merasi roh Sonangi Kiki Tunjuk panggil Yesus Tuhati. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu yang baik, yang ganteng, dan yang cantik. Nah, kita telah selesai melakukan ibadah sekolah minggu virtual dari rumah. Bagaimana adik-adik ibadahnya? Semua mengikuti ibadahnya kan? Adik-adik sekolah minggu, di sini Kakak Uli akan memberikan aktivitas buat adik-adik sekolah minggu. Nah, aktivitasnya apa ya? Nah, untuk aktivitasnya, Horong 1 bernyanyi dengan judul lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Untuk Horong 2 bernyanyi dengan judul lagu Marsikola Au Amang Dohoto Ale Inang. Nah, untuk Horong 3 bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 36 dengan judul lagu Yesus Kristus Idol Raja. Adik-adik sekolah minggu, nanti aktivitasnya dikirim kalau Horong 1 sama Kakak Mawar, Horong 2 sama Abang Remon, dan Horong 3 sama Kakak Uli. Terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang sudah mengirimkan aktivitasnya. Terima kasih juga buat orang tua kami yang sudah membantu adik-adik sekolah minggu kami dalam ibadah maupun mengirimkan aktivitas sekolah minggunya. Adik-adik sekolah minggu tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan selalu bersukacita. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu.